ke-145. Gila. Di luar sana, para musuh Alphano sedang menyiapkan diri untuk berperang. Mereka bergabung dengan satu sama lain agar bisa membalas perbuatan kejam Alphano. Horse sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit gila. Terakhir kalinya dia hampir membunuh nyawa Hesti, jika saja waktu itu kekasih Hestu tidak datang. Mungkin saat ini dia hanya akan tinggal nama saja. Sama seperti Hesti, Rosa dan Shirley juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Alphano membawa pulang Mr. Ward dalam keadaan gila sama seperti Horse. Tahanan Alphano kali ini memiliki riwayat yang sama yaitu gila. Alphano memberi pelajaran kepada mereka semua agar mereka sadar akan kesalahannya di masa lalu. Aku nggak nyangka papa akan bernasib seperti sekarang ini. Andai aku tahu ini semua akan terjadi, aku tidak akan jatuh cinta pada monster kejam itu. Dia bahkan tidak pandang bulu saat membunuh. Gumam Shirley menyesal. Dia pikir Alphano tidak sekejam seperti desas-desus di luar sana. Ini semua sudah terjadi. Sekarang kita fokus aja pada kesembuhan papa kamu. Ini sudah jadi pelajaran buat kita. Ucap Rosa memeluk putrinya itu. Dalam hati Rosa juga mengkhawatirkan keadaan putrinya yang sedang hamil di tempatnya Alphano. Dia takut kalau Anidia juga melukai putri sulungnya. Karena dia juga pernah mendengar kalau Alphano begitu membenci perempuan, termasuk ibunya sendiri. Kemungkinan besar Alphano juga melukai Anidia. Itulah yang dipikirkan oleh Rosa saat ini. Aku harus menjenguk Anidia. Aku akan menanyakan langsung padanya. Apa benar Alphano memperlakukannya dengan baik, batin Rosa? Saat ini, orang yang pernah ditahan oleh Alphano berada di rumah sakit jiwa yang sama. Di antara mereka semua ada keluarga yang ingin balas dendam, dan ada juga yang ingin melupakan semua kejadian ini. Jangan perpanjang masalah ini. Biarkan ini berlalu. Kita lupakan semua yang sudah terjadi. Ucap kakek Tiamor. Aku nggak akan tinggal diam, batin istrinya Georgie yang asli. Georgie seperti ini karena balas dendam atas kematian keponakannya. Jika kita juga balas dendam pada pria kejam itu lagi, maka besar kemungkinan kita juga akan bernasib sama seperti mereka. Setelah mengatakan itu, kakeknya Tiamor segera pergi dari sana meninggalkan istrinya Georgie di sana. Aku tidak akan membiarkan hidup mereka tenang. Aku akan melakukan balas dendam kepada keluarganya sampai anak-anaknya nanti. Sementara di mansion, Alphano sedang memijit kaki istrinya. Karena sejak tadi Anidia merasa kebas dan lain sebagainya, Alphano duduk di bawah kaki istrinya. Dengan penuh kelembutan dia memijit. Aku kasihan sama Pipit, karena aku dia jadi begini. Gumam Anidia pada suami tampannya itu. Aku juga sama kasihannya sama kamu, baby. Aku akan menyuruh petir untuk membawanya ke luar negeri. Mereka bisa berobat dengan tenang di sana. Anidia mengangguk, dia menyetujui saran suaminya itu. Ya, aku merasa bersalah sama Pipit. Kalau saja kemarin itu dia. Baby, jangan melanjutkannya lagi. Aku tidak bisa membayangkan kalau kamu yang meminum itu. Mungkin saja aku akan membunuh pelayan yang sudah membuat jus itu untukmu. Geram Alphano. Jangan dong sayang. Kan Ulen nggak tahu kalau di dalam jus itu ada racunnya. Lagian kalau dia tahu pasti dia akan membuangnya. Bukan masalah tahu atau tidak, baby. Tapi dia kecolongan. Aku tidak ingin memperkerjakan seseorang yang kecolongan di mansion ini. Alphano semakin panas saat membayangkan sesuatu terjadi kepada istrinya yang sedang mengandung itu. Baiklah, aku ngerti. Oh iya, apa Jordan dan Lee senggah honeymoon? Aku nggak tahu, baby. Kau tanyakan saja pada mereka berdua. Kamu izinin mereka kan? Tanya Anidia pada suaminya. Tentu. Kamu memang terbaik. Anidia segera bangun memeluk tubuh suaminya yang sedang memijitnya. Kamu nggak ke kantor lagi? Memang Alphano sekarang sudah sangat jarang masuk ke kantor. Semenjak Anidia jadi istrinya dia semakin malas saja. Hanya sesekali datang, itu pun kalau ada keperluan yang penting. Mungkin besok atau lusa. Enak ya kalau jadi CEO. Kapan saja boleh datang. Kan kantor sendiri. Ya dong. Mereka berpelukan sambil tertawa karena Alphano menggelitik istrinya. Sementara di perjalanan menuju mansion Alphano, Rosa sedang mengemudi dengan kecepatan sedang. Sesekali dia melihat jam yang melingkar di tangannya.
Semoga Anidia ada di mansionnya. Rosa ingin sekali melihat keadaan putrinya. Dia benar-benar tidak bisa tidur karena terus memikirkan putri sulungnya itu. Dia sangat menyesal karena sudah meninggalkan Anidia dulu. Entah dia benar-benar menyesal atau sekedar untuk tujuan tertentu. Hanya dia yang tahu apa tujuannya saat ini. Setelah dari kamar Anidia turun ke bawah, dia sedang berada di taman. Hari sudah sore. Saatnya Anidia melihat bunga-bunga yang waktu itu ditanam olehnya dan sahabatnya juga. Ternyata mereka sangat cepat mekar ya. Aku pikir bakal butuh waktu yang lama. Ucap Pipit sambil memegang bunga-bunga yang disukai oleh mereka. Apa sebelumnya di sini nggak ada bunga? Tanya Lisu pada Olen yang sejak tadi mengikuti mereka berempat. Tidak ada. Di sini sangat polos. Hanya ada beberapa pohon saja. Itu pun Petir dan Jordan yang berinisiatif menanamnya. Olen memang sudah terbiasa memanggil sahabatnya Alvano dengan nama tanpa embel-embel tuan. Itu semua karena waktu itu dia sangat dekat dengan Richard. Makanya dia juga ikut dekat dengan Jordan dan Petir, tapi tidak dengan Alvano. Sayang sekali, padahal sangat indah jika ditanam bunga-bunga seperti sekarang ini. Sambung Pipit. Semenjak Nyonya datang ke mansion, semuanya terasa berubah. Dari depan mansion sampai belakang sangat-sangat berbeda dengan sebelumnya. Ucap Olen. Aku juga nggak tahu kenapa dia mau menuruti semua keinginanku. Termasuk ini salah satunya. Dia memang begitu mencintaimu. Sampai-sampai seekor semut pun tidak dibiarkan untuk menggigit tubuh istri cantiknya ini. Kekeh Lise yang langsung ditertawakan oleh Pipit dan Olen. Sementara dari sejak tadi Eve hanya diam saja. Dia bahkan tidak berkomentar sedikit pun tentang percakapan keempat wanita tersebut. Dari kejauhan Samuel masuk, dia langsung mendekati mereka yang sedang duduk di bangku taman. Tempat yang biasa Anidia duduki saat sedang melihat bunga-bunga. Permisi Nyonya, maaf mengganggu. Ucap Samuel hormat. Tidak kok, kita udah selesai jalan-jalannya. Ada apa Sang? Tanya Anidia. Di luar ada ibu Anda Nyonya. Beliau ingin bertemu. Maksud kamu Rosa A? Tanya Pipit memastikan. Benar. Suruh dia masuk. Antarkan dia ke sini. Baik Nyonya, Samuel segera pergi untuk menyuruh pengawal yang sedang berjaga di mansion. Ngapain lagi si nenek lampir itu kemari? Setiap aku mendengar namanya, darahku selalu mendidih. Kesal Pipit, bukannya marah. Anidia malah tersenyum. Karena sudah sangat lama dia tidak melihat tingkah sahabatnya itu. Kalau dia macam-macam, biar aku yang mengajarnya, lanjut Pipit yang membuat Anidia dan Lisa tersenyum. Dari kejauhan pengawal Alvano mengantar Rosa masuk. Rosa berjalan dengan langkah pelan dan pasti menuju putrinya. Apa kabar kamu sayang? Rosa hendak memeluk tubuh Anidia, tapi Pipit langsung sigap berdiri di depan Anidia. Padahal Eve baru was-was tapi Pipit sudah bertindak terlebih dahulu. Aku ditugaskan untuk menjaga Anidia dari orang-orang yang menyakitinya. Jelas Pipit, Eve yang mendengar itu langsung terkejut. Sejak kapan dia jadi pengawal Anidia, pikir Eve. Aku hanya ingin memeluk putriku. Itu saja. Jelas Rosa. Anidia sedang alergi terhadap orang-orang yang tidak terbiasa berada di dekatnya. Rosa hanya diam saja, tidak menanggapi ucapan Pipit. Bisakah ibu bicara berdua denganmu? Tanya Rosa hati-hati. Tidak, tidak. Pipit dan Eve serentak menjawab tidak. Kemudian mereka sama-sama menatap satu sama lain. Aku bertanya pada putriku, bukan pada kalian, kesal Rosa. Tapi Tuan menyuruh kita yang selalu berada di dekat Nyonya. Bahkan kalau Nyonya ke toilet. Jelas Eve. Sayang, bisakah kita bicara sebentar? Biar aku bicara dengannya sebentar saja. Kalian bisa duduk di sana terlebih dahulu. Tunjuk Anidia ke arah kursi yang tak jauh dari mereka berdiri. Baiklah, kami akan duduk di sana. Jangan lakukan sesuatu yang langsung mengirimmu ke neraka. Ancam Pipit. Kemudian mereka langsung pergi ke kursi yang tak jauh dari Anidia dan Rosa duduki. Ada apa? Tanya Anidia langsung pada intinya. Sejak semalam ibu terus memikirkan keadaan kamu.
Ibu sangat khawatir pada kondisi kamu dan bayi yang ada di perut kamu saat ini. Kenapa? Ibu ingin bertanya sesuatu pada kamu, Anidia. Jawab ibu dengan jujur. Tentu, aku akan menjawab semampuku. Apa Alvano memperlakukan kamu dengan baik? Anidia menyengit heran. Sejak kapan Rosa peduli padanya? Kalau dia tidak memperlakukan aku dengan baik, tidak mungkin dia menyuruh puluhan bodyguard setiap hari berjaga di mansion. Itu semua dia lakukan karena tidak ingin aku terluka. Lalu kenapa ibu peduli padaku sekarang? Bukankah dulu ibu ingin menjodohkan suamiku dengan putri kesayanganmu itu? Rosa langsung terdiam. Ibu sudah cerita, Shirley memiliki penyakit yang mematikan. Bahkan kami tidak tahu kapan dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya aku dan ayahnya bersikeras melakukan apapun keinginannya, termasuk membil Alvano darimu. Jelas, Rosa. Ya, aku tahu. Kau mengorbankan kehidupan putri pertamamu demi putri keduamu. Aku sangat paham. Lantas kenapa kau peduli padaku? Bukan kau akan senang apabila aku mendapatkan kekerasan dari suamiku? Tidak, sayang. Ibu sangat khawatir sama keadaan kamu. Kamu tahu sendiri Alvano adalah pria yang begitu kejam. Bahkan dia bisa melenyapkan nyawa seseorang yang tidak bersalah sama sekali. Ibu hanya takut kalau dia melakukan kekerasan pada kamu. Itu saja. Terima kasih karena ibu sudah mengkhawatirkan aku. Dan asal ibu tahu, Alvano begitu menyayangiku. Dia rela mati demi aku. Jadi mulai sekarang ibu tidak perlu khawatir. Aku sudah bahagia di tangan orang yang tepat. Anidia segera bangun. Aku mau masuk dulu. Sebentar lagi suamiku pulang. Kalau ibu mau masuk silahkan. Anidia segera meninggalkan ibunya bersama sahabatnya yang menunggu tadi. Ibu pulang saja. Terima kasih karena kau sudah mau bicara sama ibu. Ya, ibu hati-hati di jalan. Rosa tersenyum. Dia ingin sekali memeluk tubuh anaknya itu. Tapi dia yakin kalau Anidia akan menolaknya, maka sesegera mungkin dia pergi dari sana. Anidia juga sebenarnya merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Dia juga ingin memeluk tubuh ibunya, tapi dia masih sakit hati saat mengingat masa lalunya. Anidia hanya bisa menangis dalam diam. Ke-146, kehamilan Sisil. Di luar sana, musuh Alvano sudah bersatu. Di antara mereka ada istrinya Georgie, anak dari Horace, Mia, dan masih ada beberapa orang yang sempat menjadi musuh Alvano. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk melawan Alvano. Tanya istrinya Georgie. Kita harus memikirkan cara yang matang, karena masalah ini tidak bisa diremehkan. Ya, aku hanya mengikuti saran dari kalian aja. Kalian tahu sendiri kalau aku tidak terlalu mengetahui tentang mereka. Ucap Hesti. Mia sudah kehabisan cara. Dia sedang membujuk ibunya Anidia untuk mau bekerja sama dengan mereka. Tapi Rosa menolak mentah-mentah kesepakatan bersama mereka. Tapi tidak dengan Shirley. Dia langsung setuju saat Mia memberitahunya tentang kerja sama mereka. Aku juga sudah membujuk ibunya Anidia, tapi dia tetap bersikeras untuk menerima tawaran kita. Jelas Mia. Padahal kalau dia mau bergabung, itu sangat memudahkan kita dalam bekerja. Lanjut Mia lagi. Ya, aku juga sependapat denganmu. Jawab istri Georgie. Kita harus mencari orang yang membenci Anidia, tapi yang lumayan dekat dengannya, agar kita bisa menyuruh orang itu masuk ke dalam lingkungan mereka. Ucap Mia. Ya, aku setuju. Mereka langsung mencari tahu siapa saja yang dekat dengan Anidia, sampai-sampai Mia menawarkan Sinta dan Sisil untuk masuk ke dalam mansionnya Alvano. Sementara Anidia saat ini sedang berada di rumah sakit, hari ini jadwal mereka periksa kembali ke dokter kandungan. Setelah selesai memeriksa, Anidia, Alvano, Lisa, Pipit, Eve, Olen, Samuel, dan masih banyak bodyguard lainnya yang mengikuti mereka dari jarak jauh. Kita mampir di toko perlengkapan bayi sebentar ya sayang. Baik sayang. Samuel yang mendengarnya langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan sedang. Di mobil belakang ada para wanita, Eve yang mengemudi. Mereka hari ini menemani Anidia karena Anidia sendiri yang memintanya. Anidia tidak ingin nanti dia sendirian memilih perlengkapan bayinya.
Tak lama mobil mewah mereka berhenti di depan toko mewah. Khusus perlengkapan bayi, Anidia dan Alvano segera masuk untuk mencari perlengkapan bayi untuk anak mereka nanti. Di sini lengkap banget ya sayang. Semua ada. Lihat itu lucu banget sayang. Anidia yang baru pertama kali masuk ke toko bayi langsung heboh saat melihat perlengkapan bayi yang lucu-lucu. Anidia segera pergi ke arah kaos kaki untuk bayi. Sebagai seorang ibu dia benar-benar sangat senang berada di sana. Begitu juga dengan Lisa. Tapi karena usia kehamilannya baru memasuki usia 3 bulan. Jadi dia tidak perlu terburu-buru membeli perlengkapan bayi tersebut. Aku boleh ambil apapun kan sayang? Tanya Anidia bahagia. Tentu baby. Alvano mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Anidia langsung memilih perlengkapan bayi yang dibutuhkan olehnya dibantu oleh sahabatnya. Sekitar 30 menit, mereka baru selesai memilih perlengkapan bayi tersebut. Saat ini, Anidia sedang duduk menunggu Samuel membayar semua biaya yang dia ambilkan tadi. Kakiku pegel banget. Capek keliling dari tadi. Ucap Anidia mengeluh. Alvano hendak memijat betis istrinya, tapi Anidia langsung menahan tangan suaminya itu. Di tempat yang sama, Sisil juga sedang belanja beberapa keperluan bayi. Anidia langsung terbelalak saat melihat perut Sisil yang sedang hamil. Sisil yang mendengar namanya dipanggil langsung menoleh. Dia terkejut bukan main saat melihat Anidia yang sedang duduk sambil melihat ke arahnya. Kau sedang hamil? Tanya Anidia nggak percaya. Sisil langsung salah tingkah saat mendengar perkataan sepupunya itu. Sisil tidak menjawab. Dia segera ke kasir untuk membayar semua belanjaannya. Wajah Sisil terlihat seperti malu karena bertemu dengan sesepupunya. Tapi harus bagaimana lagi? Anidia juga udah melihat semuanya. Percuma dia sembunyi. Kenapa kita nggak tahu kalau dia hamil ya? Pantas dia nggak kelihatan. Kapan ya terakhir aku melihatnya? Lisa mencoba berpikir. Tapi dia lupa kapan terakhir mereka bertemu. Aku pernah melihatnya 3 bulan yang lalu. Dia sedang bertengkar dengan ibu-ibu di pinggir jalan. Waktu itu perutnya belum sebesar itu. Ucap If. Mungkin dia sedang bertengkar dengan ibunya. Pasti bibi Anidia tahu kalau Sisil sedang hamil. Mungkin saja lakinya nggak mau tanggung jawab. Lanjut Pipit. Bukan. Aku lihat ibu-ibu tersebut seperti melabraknya. Mungkin saja istri sah pacar perempuan tadi. Mereka langsung terdiam termasuk Anidia. Memang Anidia tahu kalau Sisil sedang kesusahan uang. Tapi nggak gini juga caranya. Kan Sisil masih bisa cari pekerjaan. Dia kan masih muda. Sial banget gue ketemu mereka. Pasti sekarang mereka semua sedang mengolok-olokkan aku. Lihat aja nanti ya. Setelah aku mendapatkan harta dari si tua bangka itu, aku akan balas dendam pada kalian semua. Di sepanjang perjalanan Sisil terus-terusan menggerutu. Dia kembali ke apartemen milik kekasih tua bangkanya. Dia mau mengandung benih pria itu semata-mata karena uang. Kalau saja bukan karena uang, mana mau dia mengandung anak dari pria tua bangka itu. Dasar jalang. Jam segini baru selesai main sama om-om. Gak tau malu banget. Sindir Sisil pas berpapasan dengan Fiona. Sama-sama jalang kenapa repot? Lo juga kan jalang. Bedanya lo cuma layani pria tua botak itu. Yang punya kemaluan udah loyo dan keriput. Sedangkan gue masih bisa menikmati goyangan om-om hot dan kaya raya. Balas Fiona geram. Terserah. Yang penting gue dikasih duit banyak. Daripada lo layani om-om hanya dibayar sedikit. Sedikit sih gak apa-apa. Daripada harus melayani orang tua yang bau mulut kan berabe. Fiona segera pergi setelah mengatakan itu semua. Dasar jalang. Lihat aja nanti. Gue bakal pamerin pacar baru gue setelah anak si tua bangka ini lahir. Lo pasti bakal teriak histeris lihat pacar baru gue nanti. Sisil segera masuk ke dalam apartemen. Saat membuka pintu dia terkejut melihat sudah ada orang di dalam kamarnya. Bukan sesuatu hal yang langka terjadi. Hampir setiap hari ayah dari bayi yang dia kandung masuk ke dalam apartemen tersebut. Akhirnya kamu pulang juga sayang. Aku sudah sangat menginginkanmu sekarang ini. Cepat mandi dan puaskan aku. Ucap pria tua bangka itu. Sebenarnya Sisil sudah muak melihat pria tua itu. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya di sanalah dia bisa mengharapkan uang yang melimpah.
Aku mandi dulu ya, Om. Tentu saja, sayang. Kamu harus mandi sebersih mungkin. Aku tidak sabar ingin menikmati tubuh indahmu itu. Ucap pria itu dengan wajah mesumnya. Tunggu aja sampai sejambatin Sisil, setelah itu segera masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Anidia dan suaminya saat ini sudah berada di mansion. Saat pulang tadi Alvano mendapatkan kabar kalau Tiara kembali masuk ke rumah sakit. Entah apa lagi yang terjadi padanya kali ini, Alvano sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi Anidia bersikeras untuk membuat suami tampannya memiliki belas kasih meski sedikit saja kepada mertuanya. Aku akan segera kembali. Ya sayang, kamu hati-hati di jalan ya sayang. Kamu juga hati-hati di rumah ya. Setelah ini langsung istirahat. Baik papa. Alvano tersenyum mendengar istrinya memanggil papa kepada dirinya. Anidia saat ini sedang berendam di dalam bathtub, cuaca di luar begitu panas. Jadi dia ingin berendam sebentar sebelum istirahat. Aku pergi dulu, Anidia mengangguk. Setelah mengecup bibir dan kening istrinya, Alvano segera pergi meninggalkan mansion. Sebenarnya dia masih ingin berlama-lama di sana, apalagi saat melihat tubuh istrinya yang begitu seksi. Tapi mau bagaimana lagi? Anidia terus menyuruhnya untuk pergi. Bi, istriku sedang mandi, tolong bantu dia bersiap-siap ya. Ucap Alvano pada Bianti. Baik tuan. Bianti dan juga Ulen langsung ke atas. Mereka hanya diam di depan kamar mandi, karena mereka tahu Anidia sedang berendam sebentar. Makanya mereka tidak mau mengganggunya. Ke 140